Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jumat ayat ini dibacakan hatib. Dek nasa kato bajumae ko dek nabaca tukate iya ya. Tidak sah khutbah Jumat bila hatib tidak membaca ayat ini. Ini ayat penting. Di kantor bupati, apabila ada pengumuman Pak Bupati yang harus dibaca tiap pekan, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat kita bacakan, berarti ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Coba kita dengar. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya? Berarti mati mau-mau. Mati ini bukan kita yang ngatur. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Kalian bilang. Bukan saya bilang buat itu kamu lagi semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja nih, jangan marah. Contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Oh, didapat sama polisi, dikejar. Jangan lari. Tambah lari dia. Dia bilang polisi, jangan lari. Makin lari. Polisi nggak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga punya polisi besar perutnya. Ada tidak nyambung. Kalau Satpol PP besar perutnya wajar-wajar. Kejar. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tuh, jangan lari. Masih lari, tembak kedua kalinya ke langit. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari. Terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Tuh, kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya temanku, kenapa? Bagaimana caranya kakinya ketembak dan kepalanya kena? Nah, bila soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan musuhi polisi, Bu. Ini polisi Indonesia baik-baik. Ibu-ibu, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, rumah dirampok, anak gadis dibunuh, suami dibunuh, harta diambil, ibu rekam, foto, kita tahu pelakunya, lalu kita datang ke polisi. Tolong Pak Polisi, kejar orangnya, ini pelakunya, dia ambil saya punya harta, dia bunuh suamiku sama anakku, tolong kejar dia. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Kenapa? Untung ada polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, gak bisa maju mobilku, gak bisa mundur. Saya baca Yasin, sudah 2 kali hatam, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat Ustaz, selesai. Makanya jangan musuh polisi. Karena udah, kalau hilang motormu siapa kau cari? Bu Imam, jangan apa? Siapa dicari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, biar anak SMP dan minta juga uangnya. Oh langgar, kau lihat di rambu-rambu. Kau lihat Pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau lihat kan? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka hubbi aklil haram, suka makan makanan haram. Siapa mereka? Mereka yang terima uang ketika pilkada. Ibu-ibu sekarang politik praktis juga. Gampang ya Bu, ini ada majelis taklimku 30 orang, saya bisa atur, tapi berikan kami seragam. Kita yang dipakatkan. Nakatang habis caleg, termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyawa. Ada begitu di sini dulu. Mana? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih nomor? Nalarang menyogok tapi nak bilang banyak biro. Kodala. Termasuk pegawai negeri sipil yang diterima gara-gara nyogok. Ini pegawai kalau nggak ke DPR 5 tahun sih Pak. 5 tahun, untung kalau dia 10 tahun. Kalau pegawai negeri yang masuk nyogok 300 juta,
yang bayar sawah untuk masuk, maka sepanjang kau terima itu uang usaha panjang itu kau makan uang haram. Termasuk gaji pensiunnya. Kalau suruh bilang gaspol. Maka bapak yang sudah terlanjur nyogok masuk pegawai negeri minta pensiun dini. Saya serius. Saya serius ini. Pun kalau tidak, alhamdulillah kerja dengan baik. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan jaksa, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengar undangan ceramah ini, maka setan menggoda kita. Jam aku datang, jam aku datang, panas, mak usah-usah kali pakmu. Jam aku datang, jam aku macam mana bapakmu. Jam aku datang, setengah mati, panas. Maka yang tidak datang kena godaan setan. Alhamdulillah Bapak Ibu datang, berarti mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah kumpul di sini setan menyerah? Oh tidak, nagoda kau lagi. Jam aku dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka ibu-ibu yang pegang HP, orang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih terus di sini. Simpan saya dulu HP lu cilaka. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Sebenarnya ini bapak-bapak. Simpan dulu HP bu, simpan dulu. Bu, simpan dulu. Selama ibu pegang HP, pasti ibu tidak perhatikan ceramah. Yang ibu perhatikan handphone, simpan dulu, ya. Simpan dulu. Simpan. Kau tahu itu dari begini, mau sekali dilihat jalannya. Simpan dulu HP-nya, simpan. Saya tidak mau ceramah kalau ada rekam. Simpan dulu. Bisa? Simpan dulu. Ibu, biar ibu rekam, tidak bagus hasilnya. Lebih baik itu, ini ada saya rekam, nanti nonton di YouTube saya, sampai 1 minggu sudah keluar. Ya, supaya ibu konsentrasi dengan ceramah. Kapan lagi sih bisa ketemu di sini? Ya toh? Untung ini Pak Bupati undang saya. Beliau memang rajin sekali undang saya ceramah. Beliau waktu periode dulu, saya ingat juga beberapa kali diundang. Sampai anak beliau menikah pun saya. Setelah beliau jadi bupati lagi, datang lagi ke Luwu. Jadi simpan dulu HP-nya. Simpan dulu ya. Bisa? Nah, wa qala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu berapa jari-jari kita, Ibu? 10. Cacat gitu. Adakah kita tuh? 20. Ini 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak benar jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa mencatat air hujan? Kenapa Ibu? Kenapa tidak bisa dicatat air hujan? Banyak sekali dan jatuhnya sama-sama. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak bareng-bareng jatuhnya dan cepat, tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apakah mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang turun di laut, kucatat yang jatuh di daratan, semua aku catat. Tak setetes pun tidak kucatat di Al-Quran. Subhanallah. Makanya Allah kasih saya 1 juta jari. Ya Muhammad, kata malaikat ini, ada 1 yang tidak bisa kucatat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di lapangannya kan rumah jabatan Bupati Luwu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu saat itu, maka saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan bagi mereka. Maka kalau kumpul di begini jangan lewatkan. Mari selawat, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini, pimpin untuk selawat bareng-bareng, karena di situ Allah turunkan lebih banyak pahala daripada itu. Maka saya mau dengar dulu kita selawat, bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan dengan laki-laki. Bisa Ibu? Bapak-bapak diam dulu ya, merasa jadi setelah laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu ini ya. Ayo Bu, ikut sama saya, kita selawat, kasih keras menonton ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan keras, ini namanya sahdu.
Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu janda, kalau nggak telepon ke suaminya, orang jangan kasih mendayu-dayu suara tak. Bilang Pak Kadis, Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Gimana Pak Kadis nggak nafsu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja. Kan beda. Coba kalau ditelepon ibu janda yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Berhenti nih, aku nak telepon aku besok. Mereka kancam dulu ini. Waalaikumsalam. Mengidek kok. Bapak diam. Ibu-ibu diam. Bapak-bapak lagi dengar. Ayo. Ini pidato dulu. Jangan selalu berambus. Ayo, bapak-bapak. Kencang, Pak. Ayo. Ibu-ibu diam. Ibu. Dengar ini bapak-bapak. Salatullah. Ini memang poligami, Mbak. Ayo, rame-rame. Semua ibu, bapak, adek. Ayo. Salatullah. Salamullah. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, dan Forkopinda. Teristimewa yang saya muliakan Ibu Kajari Luwu yang hadir juga di tempat ini, yang mudah-mudahan semoga Allah rahmati. Amin. Ini ulang tahun ke-14. Karena waktu yang terbatas saya cuma kasih resep. Dari dulu kita dengar, orang Islam sudah tahu. Nah, kalau kau mau sukses dunia akhirat, dua nih resepnya. Dua na bawang, aja namanya keculitan. Apa itu? Hablum minallah. Kita hafal semua tuh. Mau kau selamat lino akhirat, hablum minallah memperbaiki, hablum minannas sempurnakan. Enak kalian kajari di dunia, kajari di akhirat. Bupati di dunia, bupati juga di akhirat. Jangan sampai kita bupati di dunia, penghuni neraka di akhirat. Jangan sampai kita anggota dewan terhormat di dunia, kita bahan bakar api neraka di akhirat. Maka kalau mau, dua saja resepnya. Gampang kata Allah, dua saja. Lebih susah resepnya dari bupati. Bikin tim sukses, habis uang, belum tentu menang. Iya toh? Nah ini dua saja resepnya. Apa itu? Hablum minallah, hablum minannas. Apa hablum minallah? Hubunganmu kepada Allah. Sebelum kau baik puasa, sebelum kau datang haji, sebelum kau datang bersedekah, berzakat, maka pertama yang harus kau sempurnakan, perbaiki sholatmu. Ini dulu. Saya kasih contoh. Pak Bupati, ada ajudannya tuh? Ada? Coba biar Pak Bupati panggil ajudan. Itu ajudan, biar lagi santai-santai makan kuaci. Ajudan! Siapa? Siapa bu? Biar lagi makan jalan kote. Kamu jalan kote, siapa perintah? Coba nanti ada kira-kira ajudan dipanggil. Ajudan, tunggu dulu bu. Bilang aku dinda lehermu. Coba, begitu takutnya kita sama manusia. Padahal opo ada hilang jabatannya, ada pensiunnya, ada wafatnya, minta ampun. Kenapa? Karena kita berharap mudah-mudahan bisa dipangkat jabatan dan belum. Iya. Padahal dia nggak suka kau Pak Bupati, tapi istrinya dia nggak suka kau nggak jalan. Makanya ibu-ibu PKK ini menentukan juga. Hah? Mau kasih naik kepala dinas suaminya lobi dari sama-sama PKK. Pada demi Allah, kalau bapak mau baik, perbaiki sholat. Kenapa saya kasih contoh tadi Bupati? Karena kalau kau mau baik kantor, mau baik pangkatmu di kantor, dekat sama pimpinanmu. Kalian mau baik dunia, dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Bukan ketua DPR. Siapa yang punya dunia? Bukan bupati. Siapa yang punya dunia? Allah. Dan hebatnya Allah gampang ditemui. Setiap manusia bisa ketemu Allah. Ketemu bupati, tidur susah. Bupati perlu tidur. Kalau ibu, satu kita urus suaminya. Kalau bupati, mulai suaminya orang sampai istrinya orang diurus semua. Ayo, pegawai tak bertengkar suami istri, kita yang urus sebagai pimpinan. Ada lagi pegawainya selingkuh, bupati lagi yang datang disusahi. Dia yang selingkuh, kita yang repot. Nah itu bupati. Jadi kalau perlu tidur, ya wajar. Tapi demi Allah, Allah tidak pernah tidur. Mau ketemu Pak Bupati, Nabi bilang ajudan, susah aku jelaskan itu. Bikin ke proposal. Sudah,
Nah, sudah jadi proposal, datang sama juga. Kami deh, tunggu makin baru mau dikasih Pak Bupati. Datang makin minggu depan. Datang ke minggu depan. Nah, sudah bilang sudah. Oh, baru baca Bapak. Datang makin minggu depan nih. Datang ke minggu depan bagaimana? Dia bilang sudah kita baca Pak Bupati, tapi kasih dulu dinas yang bersangkutan. Datang makin minggu depan, datang lagi minggu depan. Dia bilang sudah dibaca kepala dinas, baru dibentuk tim untuk melihat ini masalah. Datang ke minggu depan ya, datang lagi minggu depan. Apa dia bilang? Sudah dibaca Pak Kepala Dinas sama tim, baru mau ketemu dengan Pak Bupati. Sudah ketemu Bupati, apa dia bilang? Pak Bupati, tunggu dulu, bicarakan dulu sama anggota DPR. Sudah dibicarakan semua. Dia bilang, karena ini makin lama, ya minggu depan datang. Datanglah kita minggu depan. Pak Bupati siap menerima kita minggu depan jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita datang, jam 3 sore baru ada waktu. Sama kalau nak periksa di polisi, nasuruh kita datang jam 10 malam tidak periksa lagi. Apa nak kencing-kencing orang? Sudah ketemulah kita sama hukum. Alhamdulillah sudah dibaca itu permohonanmu, baik sekali kalimatnya, alhamdulillah. Tapi minta maaf, tidak ada dana. Ayo, 2 bulan habis waktumu, hasilnya tidak sesuai yang kita mau. Tapi Allah tidak disuruh menunggu. Kau gelisah malam hari, Allah sambut kau dalam salat tahajud. Bangun kau sini, kau tidak bisa kau tidur. Baru bangun kita subuh gelisah, Allah di sini kok. Sembahyan subuh kau melapor dulu. Duhur tengah hari, Allah akan sini kok. Sembahyan duhur kau lagi. Sore masih gelisah, Allah sini kok sholat asar. Sampai di rumah masih gelisah, kau lapor masalahmu dalam maghrib. Mau tidur masih pun belum selesai, kau sholat gak bisa, kau lapor apa masalahnya. 24 jam Allah boleh ditemui, mulai dari yang kecil sampai paling dewasa. Boleh, di mana saja boleh ditemui. Allah boleh ditemui di sawah, Allah boleh ditemui di kantor, Allah boleh ditemui di pinggir jalan, Allah di mana saja. Cuma kita yang lebih senang datang sama bupati daripada sama Allah. Coba saya kasih contoh. Dan tadi, ajudan langsung lompat. Tapi begitu Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Hei pegawai sini kok, selain dulu. Belum digoyang itu. Dipanggil lagi kedua kalinya, hayya 'alal falah. Sini, ibu tahu nggak artinya itu hayya 'alal falah? Sini saya kasih kau kemenangan. Waleko kejayaan. Loh, main bulat kok ya ragu melok. Sini kok saya kasih ke dia kau mau. Itu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi rapat. Kau bilang Tuhan, apa mau cilaka? Ayo, maka jangan heran 30 tahun kalian jadi pegawai yang mestinya sudah layak hidupmu makmur. Tidak bisa, kenapa? Kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena kau lebih senang datang kepada manusia daripada datang kepada Allah. Maka masyarakatku, saudara-saudara orang dulu, kalian mau sukses pada cengis sampai jam. Kau pergi saja sholatnya. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Dulu yang namanya keluarga, jangankan ngakui kita, jangankan kasih jiwa, ngakui kita saja senang mati. Ke rumahnya di kadang-kadang bilang datang itu cari uang PT. Coba jalan kaki pergi sekolah berkilo-kilometer, pulang sawah 7 kilo. Ada mau lewat dan bilang bapak udah mau kembali, nggak belum tentu nanti juga. Berharap kita bonceng motor supaya lintas itu perjalanan ke 7 kilo. Kami bilang bapak udah mau kembali, kecewa kok saja itu. Tapi kalau bapak sabar, perbaiki sholat, Allah akan angkat derajat. Mana ada orang tidak ada masalahnya di sini? Ada nggak di sini tidak ada masalahnya? Ini muka-muka pun masalah semua. Coba lihat, apa masalah tak dulu waktu kuliah? Mau sarjana? Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau pegawai? Sudah pegawai selesai masalahnya? Mau kepala dinas? Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau sekda? Sudah sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati? Sudah bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode? Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Itu. Tidak ada masalahnya. Ustaz, apa kira-kira masalahnya Ustaz? Oh repot, ditipu orang. Maksudnya apa Ustaz? Ini Ustaz, dari bandara naik dalam mobil 1 jam di. Sudah itu baru kita naik speedboat, paling lama 2 jam. Sudah 2 jam naik speedboat, bukan juga speedboat kok. Orang ketimpi. Mati buka lagi dia orang. Dalam mati itu. Itu deh. Sudah deh. Mau ini 3 jam ini pagi belum pagi sampai. Dan sebenarnya ini Ustaz 9 jam. Kenapa Bapak bilang 2 jam? Dia bilang karena kalau saya bilang 9 jam pasti tidak mau datang. Gitu. Ini salah, saya pergi ceramah di Palopo. Oh, naik mobil. Ketinggalan saya di mobil di tengah hutan. Dikira. Jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Kehujanan, basah kuyup. Dan ada orang mau lewat ambil saya. Karena saya pakai baju putih-putih, terima di hutan. Saya mau begini mobil, kemudian akhirnya betul kan nanti mobil bocor dan tabrak. Iya, Pak, dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Semua ada masalah, Pak. Tidak ada masalahnya. Maka Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. ASN, Bapak Ibu yang mau jadi pegawai baik jabatan, dan cari muka sama bupati, capek. Ibu cari muka, ada muka. Iya.
belen-belen. Santai bro, karena dong kuliah itu penjilat kayak nggak punya nih harga diri. Ini gak sekolah atau rem-rem? Nah, gak sekolah atau rem-rem? Udahlah, lu cari muka sama Allah, sholat tahajud, minta pertolongan.